Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Mei pada pembelajaran kimia kelas 10 di semester gelar kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai persamaan reaksi kimia. Pada materi persamaan reaksi kimia ini masih berhubungan dengan materi-materi sebelumnya, yaitu rumus kimia. Jadi ketika kamu sudah memahami rumus kimia, nanti untuk mengikuti pembelajaran atau materi persamaan reaksi kimia ini akan lebih mudah. Oke, kita masuk ke materinya, yaitu persamaan reaksi kimia itu apa? Persamaan reaksi kimia merupakan persamaan yang menggambarkan terjadinya peristiwa perubahan zat reaktan menjadi zat produk. Atau kalau kita tulis, nanti persamaan kimia akan terbagi menjadi dua sisi, yaitu sisi sebelah kiri, kemudian ada pemisah berupa tanda panah, kemudian hasil perubahannya ada di sisi sebelah kanan. Sisi sebelah kiri ini yaitu yang posisinya di belakang tanda panah ini namanya sisi sebelah kiri. Diingat-ingat, kadang membedakan kiri dan kanan, kalau yang baru tahu itu kadang bingung. Ini sebelah kiri maksudnya belakang tanda panah, sebelah kanan adalah di depan tanda panah. Tanda panah ini menggambarkan terjadinya perubahan. Sisi kiri ini nanti akan kita isi zat-zat yang bereaksi atau kita sebut dengan reaktan. Ini reaktan berubah menjadi zat produk. Misalnya zat A plus B akan menghasilkan AB. Misalnya adalah H2 ditambah O2 menghasilkan 2. Nah, ini kan ada di sisi sebelah kiri ya, ini namanya sebagai zat reaktan, sedangkan ini yang ada di sebelah kanan zat produk. Ada kalanya reaksinya seperti ini, perurean namanya reaksinya, jadi N2 plus N2. Ini juga disebut reaktan. Ini reaktan, yang di sisi kanan produk. Jadi yang di sebelah kiri sebagai reaktan atau pereaksi atau zat yang mengalami reaksi, sedangkan sisi sebelah kanan merupakan zat produk atau hasil dari perubahan. Oke, kita lanjutkan. Tadi setelah kalian lihat contoh persamaan reaksi, di situ ada berbagai macam isinya ya, ada rumus kimia, kemudian ada angka-angka. Artinya itu apa? Saya tulis kembali, sini adalah reaktan. Di sini reaktan, di sini adalah produk. Misal contoh reaksi 2H2 plus O2 dalam kurung G atau gas menghasilkan 2H2O dalam kurung L. Di sini ada angka 2 di sini. Angka 2 di
Di sini ada angka 2, di sini artinya ada angka 1. Ini semua disebut dengan angka koefisien. Angka yang menunjukkan banyaknya molekul yang ada. Kemudian selain angka, ada lagi rumus kimia. Ini ada H2, ada O2, di sini ada H2O. Ini namanya rumus kimia ya. Karena posisinya di sebelah kiri, ini disebut dengan zat reaktan. Sedangkan H2 ini posisinya di sebelah kanan, disebut zat produk. Kemudian terlihat lagi ada huruf-huruf yang dicetak miring. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan wujud zat. G artinya berwujud gas, L artinya berwujud cairan atau liquid. Kemudian tampak lagi selain itu ada lagi tanda panahnya. Ada tanda panah ini. Ini artinya menunjukkan terjadinya perubahan atau panah yang menunjukkan berubah menjadi apa. Ini hal-hal yang ada pada persamaan reaksi kimia. Jadi di dalam persamaan reaksi kimia ada rumus kimia dari senyawa-senyawa atau zat-zat yang mengalami reaksi dan yang dihasilkan, dilengkapi dengan wujud zatnya dan jumlah molekulnya. Kita lanjutkan. Wujud zat dalam reaksi kimia ada apa saja? Wujud zat di sini ada 4. Ada 4. Yang pertama berwujud padatan, misal kristal, maka diberi lambang S. Pada penulisannya nanti ditulis dengan huruf miring, dicetak miring. Kemudian ada gas, wujudnya gas berarti G. Kemudian ada zat yang berupa larutan berair atau ditulis Aki, larutan berair berarti kristal misalnya diberi pelarut air, berarti berupa larutan. Kemudian ada zat yang berupa cairan murni. Memang wujudnya zat cair murni, misalnya air, wujudnya cairan, maka diberi lambang liquid. Contohnya misalnya O2, karena ini gas tulis G. Kemudian ada karbon, wujudnya padat maka ditulis misalnya ada HCl. HCl wujudnya cair maka ditulis L. Kemudian ada NaCl, wujudnya larutan Ag. Membaca persamaan reaksi kimia. Seperti membaca pada umumnya, dalam reaksi kimia juga bisa dibaca seperti
perangkat-perangkat yang ada di depan tadi ya. Jadi yang ada di persamaan reaksi kimia kan kedudukan masing-masing kan ada, lalu dibaca sesuai dengan kedudukannya. Misalnya terdapat reaksi 2Mg dalam kurung S ditambah O2 dalam kurung G menjadi 2MgO dalam kurung S, maka bisa kita baca menjadi 2 molekul logam magnesium bereaksi dengan 1 molekul gas oksigen akan menghasilkan 2 molekul magnesium oksida. Jadi angka 2 di sini ini kan menunjukkan, angka 2 ini kan tadi koefisien ya. Koefisien ini menunjukkan molekul, jumlah molekul. Maka dibaca 2 molekul. Kenapa logam? Karena di sini terdapat simbol S. S itu artinya solid. Solid itu kebetulan di sini magnesium. Magnesium dalam bentuk logam. Kemudian di sini ada G, berarti gas. Kenapa di sini 1? Padahal di sini tidak ada angka. Kalau angkanya tidak ditulis, maka dianggap bernilai 1. Karena kan ada zatnya oksigen. Berarti 1 molekul oksigen menghasilkan 2 molekul MgO atau magnesium oksida dalam bentuk padatan. Atau bisa juga kita baca molekul ini diganti dengan mol, karena molekul atau mol sama ya. 2 mol magnesium ditambah 1 mol gas oksigen menghasilkan 2 mol magnesium oksida. Ini cara membaca persamaan reaksi, yaitu sesuai kedudukan masing-masing tulisan yang ada dalam persamaan reaksi tersebut. Angkanya itu maksudnya apa, kemudian rumus kimianya apa, maka disebutkan. Kemudian simbol-simbol yang lain juga. Kemudian kalau kita diminta untuk menuliskan persamaan reaksi kimia, berarti dibalik dari tadi ya. Kalau tadi membaca, sekarang kebalikannya. Ada pernyataan, kemudian kita menuliskan persamaannya. Misalnya terdapat pernyataan 1 mol padatan karbon bereaksi dengan 1 mol gas oksigen menghasilkan 1 mol gas karbon dioksida. Maka bisa kita tulis karbon berarti C ya. C jumlahnya 1, berarti tidak usah ditulis koefisiennya berupa padatan, ini dalam kurung huruf S, kita cetak miring. Bereaksi berarti ditambah 1 mol gas oksigen, karena 1 tidak usah ditulis koefisiennya, bentuknya gas. Kemudian ini tanda panah, satu mol karbon dioksida CO2, karena 1 mol tidak usah dituliskan di sini ya, berbentuk gas. Seperti ini cara menuliskannya. Jadi dilengkapi, ini koefisiennya 1, ini 1, ini 1, karena 1 tidak usah ditulis, kemudian dilengkapi pula dengan wujud zatnya. Di sini sudah tersedia kalimatnya. Padatan berarti dalam bentuk atau disimbolkan S. Kemudian di sini gas disimbolkan G, di sini juga gas disimbolkan G. Itu cara menuliskan persamaan reaksi kimia. Contoh berikutnya, 1 mol larutan asam klorida. Kita ingat kembali ya rumus asam klorida. Asam berarti ada H-nya karena mengandung ion H+ ya. HCl. Asam klorida berbentuk larutan. Karena larutan maka simbolnya adalah Aq, aquo. Bereaksi dengan 1 mol larutan kalium hidroksida. Kalium hidroksida. KOH. Juga dalam bentuk larutan menghasilkan 1 mol kalium klorida. Hasilnya adalah 1 mol, karena 1 tidak usah ditulis,
kalium klorida KCl dalam bentuk padatan dan 1 mol air plus H2 air ya, liquid. Kebetulan di sini perbandingan molnya 1, 1, 1 dan 1, maka di sini angka 1 tidak usah ditulis. Ini 1 mol, ini 1 mol, ini 1 mol, ini juga 1 mol. Karena 1 tidak usah ditampakkan. Contoh berikutnya, 1 mol kalsium karbonat padat bereaksi dengan 2 mol larutan asam bromida menghasilkan 1 mol larutan kalsium bromida, 1 mol air, dan 1 mol gas karbon dioksida. Bisa kita tulis kalsium karbonat, kalsium itu Ca, karbonat berarti CO3. Jadi kamu harus mengingat-ingat rumus molekulnya ya. 1 tidak usah ditulis, bereaksi dengan 2 mol asam bromida, 2 mol HBr asam bromida menghasilkan kalsium bromida 1 mol, berarti Ca Br2. Ingat ya, CaBr2 1 mol tidak usah ditulis, plus air plus gas karbon dioksida BCO. Pada penulisan ini tampak belum ditulis wujud zatnya. Kita lengkapi wujud zatnya. Di sini CaCO3 padatan ya, ini dalam kurung G. Ini larutan berarti Aq. Kemudian ini juga larutan lagi, Aq lagi. Air berarti L. Karbon dioksida berarti gas. Nah, seperti ini. Gas, larutan. Jadi untuk bisa menuliskan persamaan reaksi, kalian harus paham tentang tata nama senyawa dan rumus molekul serta ikatan kimia dan bilangan oksidasi. Nah, materi-materi itu sudah diberikan dan kalian pelajari lagi. Selanjutnya adalah persamaan reaksi kimia setara. Apa sih persamaan reaksi kimia setara? Setara itu apa artinya? Reaksi kimia dikatakan setara, setara itu sama, yaitu apabila jumlah atom di ruas kiri atau miliknya reaktan sama dengan jumlah atom-atom yang ada di ruas kanan atau miliknya produk. Jadi yang sama atau yang setara adalah jumlah atom. Jadi pada persamaan reaksi kimia yang setara, itu yang sama atau yang setara adalah jumlah atomnya. Atom-atom yang di kiri harus sama dengan jumlah atom-atom yang ada di ruas kanan atau produk. Contohnya seperti apa reaksi yang setara?
Contohnya ya, sebagai contoh, tadi kita sudah ada reaksi ya, reaksi kimia. Contohnya adalah misalnya H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Di sebelah kiri ini ada atom apa saja ini? Ada atom H dan ada atom O. Atom H ini jumlahnya ada berapa nih? 2 kali 2 ya, H ya, berarti 4. Kemudian atom O nya ada berapa? 1 kali 2 berarti 2. Di sebelah kanan ada atom apa saja? Sama, atomnya sama ya, selalu sama, H dengan O. Sekarang kita hitung hanya berapa? 4. O nya ada berapa? 2. Nah, ini kan sama. Yang ada di ruas kiri sama dengan jumlah atom yang ada di ruas kanan, maka disebut dengan persamaan reaksi kimia setara. Misalnya ada reaksi seperti ini, reaksi yang lainnya. Contoh misalnya reaksi yang lain, ada reaksi N2O4 terurai menjadi N2. Di sebelah kiri ada atom apa saja? Ada atom N dan O ya. N nya itu 2, atom O nya ada 4. Sedangkan di sebelah kanan N nya adalah 2, O nya adalah 2. Ini kan ada yang tidak sama ya. Kalau N nya sama tetapi O nya di kiri 4, di kanan 2, kan tidak sama. Karena tidak sama, ini tadi sama, maka reaksi ini disebut reaksi yang belum setara. Reaksi kimia semuanya harus setara, dalam keadaan setara. Maka jika ada persamaan reaksi kimia yang belum setara, harus disetarakan. Nah, kalau contoh yang atas ini adalah reaksi yang sudah setara. Reaksi atau reaksi yang sudah setara. Yang bawah ini contoh yang belum setara, seperti itu. Jadi kalau yang setara itu jumlah atom di ruas kiri dengan kanan sama. Kalau yang belum sama berarti belum setara. Bagaimana reaksi-reaksi yang belum setara? Maka harus kita setarakan. Dengan cara bagaimana? Nanti selanjutnya setelah ini ya. Misal dalam persamaan reaksi 2Mg solid ditambah O2 gas menghasilkan 2MgO solid. Maka jenis atom yang ada dalam persamaan reaksi ini adalah Mg dengan O. Mg di ruas kiri sama dengan 2, Mg di ruas kanan sama dengan 2. O di ruas kiri sama dengan 2, O di ruas kanan sama dengan 2. Maka ini disebut reaksi yang sudah setara. Reaksi ini merupakan contoh reaksi setara. Kenapa? Karena di sini dengan di sini sudah sama. Ruas kiri dan ruas kanan jumlah atomnya sudah sama. Bagaimana cara menyetarakan reaksinya? Apabila kita temui persamaan reaksi yang belum setara. Ada dua cara. Yang pertama adalah
penyetaraan reaksi dengan cara langsung. Bila suatu persamaan reaksi dalam keadaan belum setara, maka kita dapat menyetarakannya dengan cara mengubah-ubah koefisien. Penekanannya di sini ya, yang diubah adalah koefisiennya atau jumlah molekulnya, bukan angka indeks yang menunjukkan rumus molekul. Misalnya ini ada 3, maka angka yang boleh dirubah angka yang ini ya, angka ini tidak boleh dirubah karena ini mempengaruhi jenis molekulnya. Nanti kalau dirubah menjadi HO, tidak lagi air tetapi zat lain. Jadi yang boleh dirubah hanya jumlah molekul atau koefisiennya, bukan angka ini. Angka ini disebutkan angka indeks, ciri khas dari suatu molekul. Jadi ketika angka indeks dirubah, nanti molekulnya akan berbeda. Caranya bagaimana? Yang pertama, ini langkah-langkahnya ya, langkah-langkah penyetaraan reaksi secara langsung. Carilah unsur yang hanya muncul satu kali di masing-masing sisi, yaitu sisi kanan maupun sisi kiri hanya muncul satu kali. Kemudian samakan jumlah atom dari unsur tersebut dengan mengubah-ubah koefisiennya. Jadi yang pertama, kamu cari unsur yang hanya muncul satu kali di ruas kiri maupun di ruas kanan. Kita samakan dulu yang diubah koefisiennya. Kalau sudah sama, dibiarkan. Kemudian yang berikutnya, lanjutkan penyetaraan unsur-unsur berikutnya. Yang terakhir, jika ada koefisien berupa angka pecahan, maka diubah ke bentuk bilangan bulat dengan cara semua koefisien dikalikan dengan bilangan penyebutnya yang ada di bawah ya, angka yang bawah penyebut. Ini misalnya ini maksudnya apa? Membulatkannya. Misalnya nanti kita peroleh ini nanti misalnya kita peroleh ada angka seperti ini. Misalnya ini hanya misalnya ada angka ini misalnya H2, kok ada pecahan di sini? Karena ada pecahan, maka pecahannya ini kita harus rubah menjadi bilangan bulat. Caranya seperti apa? Dikalikan ini masing-masing koefisien dikalikan dengan bilangan penyebutnya. Maka semuanya dikalikan, ini penyebutnya angka berapa? Penyebutnya adalah angka 2 ya. Semua dikalikan dulu. Kali 2. Maka kita peroleh yang baru nanti menjadi ini kan 1 kalikan 2 berarti 2H2 setengah kali 2 kan 1 ya, tidak usah ditulis. Terus ini 2. Nah, dibulatkan. Ini maksudnya ini ya pernyataannya ini ya. Jika terdapat koefisien pecahan, maka diubah ke bilangan bulat. Caranya bagaimana? Semua koefisien dikalikan dengan angka yang sama dengan penyebutnya. Semua koefisien. Jadi seperti itu ya. Jika ditemui nanti terdapat koefisien yang pecahan, maka pecahannya kita ubah menjadi bilangan bulat. Sebagai contoh,
Contohnya di sini ada reaksi C2H6 plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Langkahnya seperti tadi. Yang pertama yang bisa kita lakukan apa? Mencari unsur yang hanya atau atom yang hanya muncul satu kali di ruas kiri maupun di ruas kanan. Di sini kita cek yang muncul satu kali itu apa. Sini ada C di kiri satu kali, H satu kali, H satu kali. O di kiri muncul satu kali, tapi di kanan muncul dua kali. Maka jangan dari O, tapi boleh dari C maupun H. Kita pilih yang C ya. Tentukan dulu yang muncul satu kali. Muncul satu kali berarti unsur C. Berarti mulai dari C ya. C di kiri berapa ini? C di kiri adalah 2. Di kanan itu kan baru 1 ya. Disamakan. Mulai dari C disamakan. Kiri dan kanan. Disamakan dulu. Di kiri 2, ini di kanan 1. Maka yang kanan ini dikalikan dengan angka 2 supaya sama ya. 2. Mulai dari C disamakan jumlah atomnya kiri dan kanannya. Di kiri ada 2, tadi di kanan kan 1, maka 1 ini dikalikan dengan angka 2 atau diberi koefisien 2. Setelah C sama, kita ganti. C-nya kan sudah. Kita ke atom berikutnya, yaitu atom H. Kita tulis ulang ya. C2 H6 plus O2 menghasilkan, ini 2-nya tulis lagi 2. Ini 2 ya. Angka 2. Ini angka 2 aja 2 plus dilanjut dengan ini tadi kan sudah C ya, ke atom berikutnya. Samakan H, samakan jumlah atom berikutnya ya. Berikutnya setelah C berarti H. Kamu fokus ke H. H di sebelah kiri ada berapa H ini? Ada 6 ya. Sedangkan H di sebelah kanan ada 2. Maka samakan yang besar. 2 supaya 6, maka H ini kita kalikan dengan angka 3. Maka di sini kita beri angka 3. Kita tulis ulang. Setelah hanya sama dan C-nya sama, kita tulis ulang di sini. C2 H6 plus
O2 menjadi 2CO2 plus 3H2O. Maka tinggal satu unsur lagi atau tinggal satu atom lagi yang belum sama, yaitu atom O. O yang tidak tambahin O. Atom O ini tinggalnya atom O. Yang terakhir samakan jumlah O. Samakan jumlah atom O ya. Yang terakhir tinggal O. O di kiri ini, O di kiri ada 1 kali 2 ya. Ada 2. Sedangkan di kanan, O di kanan adalah 2 kali 2 4. Ini 3 kali 1 3. Berarti 7. O nya ya, O nya adalah 4 plus 3 sama dengan 7. Di sebelah kiri 2, di kanan 7. 2 kali berapa supaya 7? 2 kali berapa supaya 7? Ini sebagai oret-oretan ya, biar membuat bantu hitungnya. 2 kali titik-titik sama dengan 7. Berarti 2 dikalikan 7 per 2. Kan dicoret ya. Hasilnya kan 7. Maka di sini tuliskan angka 7 per 2. 7 itu ya, ini angka 7. Angka 7 ya. 7 per 2. Ini di hasil akhir ini kan terdapat pecahan ya, 7 per 2. Karena ada 7 per 2 ini, maka nanti kita harus membulatkan. Kita tulis ulang dulu. Kita tulis ulang terlebih dahulu. Hasil akhirnya menjadi C2H6 ditambah 7 per 2 O2 menghasilkan 2CO2 plus 3H2O. Ini sudah selesai akhirnya, tetapi karena di sini ada pecahan, ya. Ini ada pecahan. Kita bulatkan, maka dikalikan semuanya dengan penyebutnya yaitu 2. Akan menghasilkan 2C2H6. 7 per 2 kali 2 berarti 7O2 menghasilkan 4CO2 plus 6H2O. Itu hasilnya. Cara berikutnya yaitu penyetaan reaksi menggunakan cara matematika. Ini merupakan cara yang kedua ya. Tadi sudah menggunakan cara langsung. Langkah-langkahnya,
Yang pertama, menetapkan koefisien salah satu zat, yaitu yang mempunyai rumus kimia paling kompleks dengan koefisien 1. Sedangkan zat lainnya diberikan koefisien menggunakan variabel huruf, misalnya A, B, C, dan seterusnya ini. Jadi pertama diberi koefisien 1 terlebih dahulu, kemudian yang lainnya menggunakan variabel. Langkah berikutnya, tentukan jenis atom yang ada dalam persamaan reaksi. Dalam reaksi itu ada atom apa saja, kamu tulis. Ini jenis atomnya. Jenis atom. Misalnya HO. Kemudian jumlah masing-masing di ruas kiri dan kanan. Ini kiri sama dengan kanan berapa? Misalnya 1 di sini A dan seterusnya, nanti dicontoh lebih jelas. Setelah itu, hitung masing-masing variabel menggunakan rumus matematika atau persamaan linear hingga masing-masing atom kiri dan kanan setara. Ada 3 langkah ya. Langkah pertama, menetapkan koefisien salah satu zat yang rumus kimianya paling kompleks dengan angka 1, sisanya adalah menggunakan variabel. Sebagai contoh, setarakan persamaan reaksi berikut. Misalnya terdapat reaksi CH4 plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Kita cari yang paling kompleks. Dari persamaan reaksi ini, kita anggap yang paling kompleks adalah CH4. Maka diberi angka 1 di sini. 1 ya, ini angka 1. Kemudian selain CH4 diberi dengan huruf, koefisiennya dengan huruf A, B, C. Kemudian ini kita tulis masing-masing atom yang ada di sini, C, H, dan O. Kemudian atom di ruas kiri sama dengan kanan. Ini kiri ya. Kirinya C, berarti ini C di kiri ada 1. Kemudian C di kanan adalah B. Ini ya, B ya. Paham ya? B. C di sebelah kanan, B kali 1 berarti B. Kemudian lanjut ke H, H di kiri, ini H, 4 kali 1 berarti 4. Kemudian di kanan hanya ini C kali 2 berarti 2C. Kemudian O, O di kiri ini O, 2A. O di kanan ada 2 tempat ini, 1 dan 2 ya, ada 2 tempat. O-nya diingat berarti B kali 2 berarti 2B, ditambah tempat yang satunya adalah C. Kemudian kita hitung 1 sama dengan B, maka nilai B sama dengan 1. Yang kedua, 4 sama dengan 2C, berarti C sama dengan 4 per 2. C sama dengan 2. Kemudian yang terakhir 2A sama dengan 2B plus C. B ketemu, C ketemu, kita lanjut cari A, berarti 2A, kita masukkan B, 2 kali 1, C-nya adalah 2. 2A sama dengan 4. A sama dengan 4 per 2. Maka A sama dengan 2. Nah, semuanya sudah ketemu. Huruf-huruf ini kita masukkan ke sini. CH4 ini A1 ya. Ini 1 koefisiennya. Kemudian A-nya kita lihat nilainya adalah 2. Kemudian B-nya ini, B nilainya 1. C-nya nilainya 2. Nah, seperti ini. Ini disebut dengan cara matematika. Demikian penjelasan untuk penyetaraan reaksi. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.